Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hamla wa la quwwata illa billah. Uhayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ini kita akan berbicara tentang urgensi kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi dasar yang kuat sehingga kita harus terjun untuk mengurusi dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada apa dengan surah Al-Fatihah sebenarnya? Mengapa dari sekian banyak bacaan dalam sholat kok cuma surah Al-Fatihah yang Nabi garis bawahi bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah? Tidak ada redaksi ya, hadis yang mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca doa iftitah, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca tahiyat dan seterusnya. Al-Fatihah yang digaris bawahi oleh Rasulullah SAW. Ternyata dalam surah Al-Fatihah ini luar biasa. Al-Fatihah ini posisinya dalam Quran disebut sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab. Dia adalah kesimpulan, rangkuman, inti dari Al-Quran itu. Nah, menarik ketika kita urai lebih dalam tentang konten surah Al-Fatihah. Ternyata di dalamnya itu ada doa yang didahului oleh muqaddimah, kemudian ditutup dengan penjelasan detail terhadap konten permohonan doa. Komposisi ini sangat menarik karena tidak ada doa yang diajarkan seperti doa di surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seperti muqaddimah, pendahuluan, baru masuk ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah merupakan penjelasan apa yang dimaksud siratal mustaqim. Arti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Yang mana jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, beberapa penjelasan mufassir siratal mustaqim itu apa? Dinul Islam ini, agama Islam ini. Kalau dalam ayat itu tadi di siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim itu, jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah diberi nikmat. Di ayat lain dijelaskan orang yang telah diberi nikmat itu adalah alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqina wasyuhada wassalihin, yaitu nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jadi setiap sholat itu kita meminta, kita mohon kepada Allah agar diperjalankan dengan meniti jalan hidup nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dikerja nabi ketika hidupnya? Apa yang dilakukan para siddiqin, syuhada dan sholihin ketika hidup? Mereka semua itu adalah orang-orang yang secara konsen mengurusi, memperjuangkan, bersungguh-sungguh memikirkan bagaimana agar apa yang telah diturunkan oleh Allah dari wahyu ini tegak di muka bumi ini. Nah, ini yang kita sebagai muslim, sebagai mukmin harus menjadikannya sebagai bacaan wajib. Kita harus ucapkan kalimat ini dalam sholat.
Kita harus munajatkan terus dalam sholat. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus, perjalankan kami di jalan lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang rajin sholat, kemudian dalam kehidupannya tidak ada kepedulian terhadap bagaimana agama ini tegak, bagaimana agama eksis, atau bagaimana peradaban ini jaya, maaf, itu adalah sikap yang kontradiksi dengan sholatnya. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan, evaluasi buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.